Bayangkan, kamu terlahir di dunia, di mana sejak detik pertama kamu membuka mata, dunia sudah memutuskan siapa kamu. Bukan karena kemampuanmu, bukan karena mimpimu, tetapi karena darah dan nama keluargamu. Di beberapa desa di India, masih ada orang yang tidak boleh menyentuh air dari sumur umum, tidak boleh duduk di kursi yang sama, bahkan tidak boleh memasuki kuil tempat mereka menyembah Tuhan yang sama. Mereka disebut Dalit, yang artinya tertindas, atau yang hancur. Kelompok manusia yang selama berabad-abad dianggap tidak suci, bahkan tidak layak disentuh. Bagaimana sistem seperti ini bisa lahir, dan kenapa masih terus bertahan hingga zaman modern? Sistem kasta di India berakar dari teks kuno Hindu yang disebut Rig Veda, yang ditulis lebih dari 3.000 tahun lalu. Dalam salah satu bagian yang paling terkenal disebutkan mitos penciptaan manusia dari tubuh dewa purba bernama Purusha. Dari kepalanya lahirlah kaum Brahmana, para pendeta dan cendekia. Dari lengannya muncul kaum kshatriya, para prajurit dan penguasa. Dari pahanya lahirlah Vaishya, para pedagang dan petani. Dan dari kakinya muncullah Shudra, para pelayan dan pekerja kasar. Inilah 4 kasta utama yang dikenal dengan sebutan Varna. Namun seiring waktu sistem ini semakin rumit, muncul ribuan subkasta yang disebut jati, yang membagi manusia berdasarkan pekerjaan, keluarga, dan bahkan daerah asal. Awalnya sistem ini tidak sekeras yang kita bayangkan. Namun ketika kekuasaan politik dan agama mulai bercampur, kasta menjadi alat untuk menjaga hierarki sosial. Dan di bawah keempat kasta itu ada kelompok yang bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari sistem. Mereka disebut Paria atau Dalit, kaum tak tersentuh. Kata Dalit berasal dari bahasa Marathi, diperkenalkan oleh tokoh reformis Jyotirao Phule pada akhir tahun 1800-an. Artinya adalah yang hancur, yang tertindas. Dalit bukanlah satu kelompok tunggal. Mereka adalah gabungan dari berbagai komunitas yang selama berabad-abad melakukan pekerjaan yang dianggap najis oleh masyarakat kasta atas, seperti membersihkan kotoran manusia, mengurus jenazah, menyamak kulit, atau memungut sampah. Karena pekerjaan ini dianggap tidak suci, Dalit dipaksa hidup terpisah. Mereka tidak boleh masuk ke rumah kasta atas, tidak boleh makan dari piring yang sama. Bahkan bayangan mereka dianggap bisa mengotori seseorang dari kasta tinggi. Di beberapa desa, Dalit bahkan tidak diizinkan berjalan di jalan yang sama dengan Brahmana. Jika mereka berpapasan, mereka harus menunduk atau bahkan menyentuh tanah untuk menunjukkan kehinaan mereka. Bisa kamu bayangkan hidup di dunia seperti itu, di mana sekadar menyentuh seseorang bisa menjadi alasan untuk dibunuh. Pada awal abad ke-20, muncul tokoh besar bernama Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, seorang Dalit yang berhasil menjadi sarjana dan kemudian menyusun konstitusi India. Ambedkar menentang keras sistem kasta. Ia percaya bahwa kesetaraan tidak bisa dicapai jika masyarakat masih mempercayai konsep kesucian lahiriah. Ketika India merdeka pada tahun 1947, Ambedkar memastikan bahwa dalam konstitusi India tahun 1950, praktik untouchability atau ketidaksentuhan dilarang secara hukum melalui pasal 17. Namun sayangnya, hukum tidak serta-merta mengubah hati manusia. Meski Dalit kini memiliki hak yang sama di atas kertas, diskriminasi tetap mengakar kuat di banyak daerah. Bahkan hingga hari ini, kasus kekerasan terhadap Dalit masih sering terjadi. Menurut data National Crime Records Bureau, ribuan kasus kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap Dalit dilaporkan setiap tahun. Banyak yang tidak pernah diselesaikan, karena pihak berwenang sendiri sering berasal dari kasta lebih tinggi. Meski menghadapi tekanan sosial selama berabad-abad, kaum Dalit tidak tinggal diam. Gerakan sosial dan politik mereka semakin kuat. Pemerintah India juga memberlakukan kebijakan reservasi, semacam affirmative action, yang memberikan kuota bagi Dalit untuk masuk ke universitas, lembaga pemerintahan dan pekerjaan publik. Kini beberapa tokoh Dalit telah menjadi menteri, hakim, bahkan presiden India. Salah satu yang terkenal adalah K.R. Narayanan, presiden India pertama yang berasal dari kasta Dalit. Namun di sisi lain, diskriminasi masih terasa nyata. Masih ada desa yang menolak pernikahan antar kasta. Masih ada sekolah yang memisahkan anak Dalit di ruang makan. Bahkan masih ada tempat di mana Dalit dilarang mengambil air dari sumur umum. Teknologi dan hukum mungkin telah berubah, tapi luka sosial yang ditinggalkan oleh sistem ini masih dalam. Kisah kasta Dalit bukan sekadar sejarah India. Ini adalah cermin tentang bagaimana manusia bisa menciptakan batas-batas yang kejam atas nama kesucian dan kelahiran. Dr. Ambedkar pernah berkata, tidak ada agama yang lebih besar dari kemanusiaan. Dan itulah pesan terbesar dari perjuangan kaum Dalit, bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh darah, warna kulit, atau kelahiran, melainkan oleh keberanian untuk melawan ketidakadilan. Di dunia yang semakin modern, masihkah kita menciptakan kasta versi kita sendiri? Kasta berdasarkan pekerjaan, kekayaan, atau status sosial? Jika ya,
Mungkin kita tidak jauh berbeda dari mereka yang dulu percaya bahwa ada manusia yang tidak pantas disentuh. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.